Di tengah gemuruh persaingan kota-kota negara Yunani kuno, dan ketika bayang-bayang ancaman Persia belum sepenuhnya sirna, lahirlah sebuah aliansi yang kelak menjadi simbol kekuatan, solidaritas, sekaligus ambisi yang tersembunyi. Aliansi yang lebih dikenal sebagai Liga Delian atau Lega Delios. Sebuah aliansi yang lahir atas dasar kebutuhan dunia Yunani akan pertahanan bersama dan menjaga kemerdekaan mereka dari kembalinya dominasi Persia. Namun di balik sumpah persatuan itu, tersimpan dinamika kekuasaan yang jauh lebih kompleks, yakni sebuah panggung di mana kepentingan bersama perlahan menyatu dengan kepentingan satu kota yang ingin mendominasi kota lainnya, yakni Athena. Lega Delian lahir bukan hanya sebagai jawaban atas ancaman militer, tetapi juga sebagai cermin dari cita-cita politik dan ekonomi Yunani pada masa tersebut. Setiap polis anggota menyumbangkan kapal ataupun upeti berupa perak mengikat diri dalam kesepakatan yang menuntut pengorbanan demi kebebasan kolektif. Pulau Delos yang dianggap suci sebagai pusat pemujaan dewa Apollo dipilih sebagai lokasi penyimpanan kas Liga dan melambangkan netralitas serta kesakralan tujuan awal dari Liga Delian. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, pusat keuangan dan kendali politik perlahan bergeser ke tangan Athena dan mengubah semangat persaudaraan menjadi hubungan yang syarat ketegangan. Apa yang awalnya dirayakan sebagai persekutuan setara sedikit demi sedikit berubah menjadi alat ekspansi kekuasaan. Keputusan-keputusan penting tak lagi lahir dari kesepakatan bersama, melainkan dari kebijakan yang didorong oleh ambisi Athena untuk meneguhkan dominasinya di wilayah Laut Aegea. Liga Delian pun berkembang menjadi lebih dari sekedar aliansi pertahanan semata, di mana ia lebih menjadi sarana imperialisme terselubung yang memperkuat hegemoni Athena dan lantas memicu kecemburuan, perlawanan, dan konflik berkepanjangan di dunia Yunani. Dan dari sinilah kisah Liga Delian tidak hanya menjadi catatan aliansi militer, tetapi juga pelajaran abadi tentang bagaimana idealisme dapat berubah menjadi kekuasaan yang mengekang. Pembentukan Liga Delian pada tahun 478 sebelum Masehi tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal yang muncul secara spontan, melainkan sebagai hasil dari rangkaian panjang dinamika geopolitik, sosial, serta ekonomi Yunani pasca Perang Persia. Liga ini sendiri lahir dari ketegangan yang terakumulasi sejak invasi Persia ke Yunani, rivalitas internal antar polis Yunani, perubahan keseimbangan kekuatan di Laut Aegea, serta kebutuhan mendesak akan sistem pertahanan kolektif yang mampu melindungi kemerdekaan kota-kota Yunani di wilayah Asia Kecil dan pulau-pulau sekitarnya. Setiap faktor tersebut saling terkait dan menciptakan kondisi yang membuat pendirian sebuah konfederasi maritim menjadi pilihan yang dianggap logis pada masa tersebut. Latar belakang paling langsung dari pembentukan Liga Delian adalah trauma mendalam yang dialami oleh dunia Yunani selama Perang Persia Yunani yang berjalan dari tahun 499 hingga tahun 479 sebelum Masehi. Meskipun kemenangan Yunani dalam pertempuran-pertempuran kunci seperti pertempuran Marathon pada tahun 490 sebelum Masehi, pertempuran Salamis pada tahun 480 sebelum Masehi, dan pertempuran Platea pada tahun 479 sebelum Masehi berhasil menggagalkan ambisi ekspansi kekaisaran Persia ke daratan Yunani, namun ancaman Persia tidak benar-benar lenyap begitu saja. Kekaisaran Persia Achaemenid masih memiliki kekuatan militer dan sumber daya yang luar biasa besar, serta tetap mempertahankan kontrol atas sebagian besar wilayah Asia Kecil, termasuk pesisir Ionia, sebuah daerah berbahasa Yunani yang menjadi pusat ketegangan awal antara dunia Yunani dan juga Persia. Setelah kekalahan di pertempuran Salamis, armada Persia memang mundur, akan tetapi pasukan darat dan pasukan lautnya masih aktif di wilayah Laut Aegea, terutama di wilayah Trakea dan beberapa kepulauan strategis lainnya. Kota-kota Ionia yang pernah memberontak terhadap Persia selama pemberontakan Ionia pada tahun 499 hingga 494 sebelum Masehi tetap menjadi target penting dalam kebijakan ekspansi Persia. Dengan demikian, meskipun perang besar telah mereda, bayangan serangan balasan tetap menghantui dunia Yunani dan menimbulkan kebutuhan akan sebuah koalisi pertahanan permanen yang lebih terorganisir daripada aliansi sementara seperti yang dibentuk dalam pertempuran Salamis maupun pertempuran Platea. Sebelum Liga Delian muncul, Sparta memegang peran sebagai pemimpin utama koalisi Yunani melalui Liga Peloponnesos. Selama tahap awal Perang Persia, kepemimpinan militer Sparta diterima secara luas berkat reputasi militernya dan kemampuan mereka dalam memimpin pasukan darat. Namun setelah ancaman invasi darat Persia mereda, fokus pertahanan beralih ke wilayah laut, khususnya Laut Aegea dan pantai Asia Kecil.
Sparta, yang tradisi militernya lebih berorientasi pada pasukan darat, tidak memiliki minat atau keunggulan dalam operasi maritim yang jauh dari wilayah Peloponnesos. Dan selain itu, Sparta mulai menunjukkan keengganan untuk terus melanjutkan perang ofensif melawan Persia. Faktor internal seperti ketakutan terhadap pemberontakan Helot di wilayah Lakonia dan juga Mesenia membuat Sparta lebih memilih untuk menarik diri dan menjaga stabilitas domestiknya saja. Ketika Jenderal Sparta, Pausanias, dicurigai menunjukkan perilaku arogan dan bahkan dituduh berkolaborasi dengan Persia, kepercayaan kota-kota Yunani terhadap kepemimpinan Sparta pun semakin terkikis. Kekosongan kepemimpinan inilah yang lantas membuka jalan bagi Athena untuk tampil sebagai pemimpin baru dalam perang melawan Persia. Dalam konteks perubahan kepemimpinan, kebangkitan Athena menjadi faktor kunci pembentukan Liga Delian. Kota ini telah membangun kekuatan lautnya secara besar-besaran sejak masa Themistokles, terutama menjelang pertempuran Salamis. Keberhasilan armada Athena dalam mengalahkan Persia di pertempuran Salamis membuktikan bahwa dominasi laut adalah elemen krusial dalam mempertahankan kemerdekaan Yunani. Athena juga memiliki kepentingan ekonomi dan juga politik yang besar dalam mengamankan jalur perdagangan di Laut Aegea, baik untuk pasokan biji-bijian dari Laut Hitam maupun untuk akses ke pelabuhan-pelabuhan di wilayah Asia Kecil. Armada Athena yang besar dan juga efisien menjadikannya pemimpin alami bagi sebuah liga maritim. Kota-kota Yunani yang terancam Persia melihat Athena sebagai pelindung yang lebih mampu daripada Sparta, terutama karena Athena memiliki motivasi dan juga kapabilitas untuk mengerahkan kekuatan laut secara terus-menerus. Banyak kota di wilayah pesisir Asia Kecil seperti Efesos, Miletos, dan juga Samos memiliki sejarah panjang hubungan ambivalen dengan Persia. Setelah pemberontakan Ionia dihancurkan, kota-kota ini tetap berada di bawah kendali Persia, tetapi aspirasi kemerdekaan mereka tidak pernah benar-benar padam. Kemenangan Yunani dalam perang melawan Persia membuka peluang bagi kota-kota Ionia untuk kembali merdeka, namun mereka sadar bahwa tanpa perlindungan sebuah kekuatan besar, mereka akan kembali menjadi sasaran Persia. Pulau-pulau di wilayah Laut Aegea seperti Chios, Lesbos, Naxos, dan Delos pun juga menghadapi ancaman yang serupa. Posisi geografis mereka yang strategis menjadikan mereka target utama ekspansi Persia dan titik penting bagi jalur perdagangan. Keamanan maritim merupakan kebutuhan vital, dan bergabung dalam sebuah liga yang dipimpin oleh Athena dianggap sebagai langkah praktis untuk menjamin kemerdekaan serta kestabilan ekonomi mereka. Selain faktor praktis, ada pula dimensi ideologis yang tidak kalah penting dalam pembentukan liga ini. Kemenangan melawan Persia telah menumbuhkan rasa solidaritas di antara berbagai polis Yunani, meskipun solidaritas itu berjalan dengan rapuh dan penuh rivalitas internal. Perang Persia dipandang sebagai pertarungan peradaban antara kebebasan Yunani melawan despotisme Timur. Sentimen anti-Persia yang kuat menjadi perekat emosional yang mendorong banyak polis untuk mendukung pembentukan koalisi permanen. Athena secara cerdas memanfaatkan retorika kebebasan Yunani untuk menarik simpati dan juga legitimasi bagi kepemimpinannya. Dengan menekankan perlunya membalas dendam atas penghancuran kuil-kuil Yunani oleh Persia dan membebaskan saudara-saudara mereka di wilayah Asia Kecil, Athena berhasil memadukan kepentingan strategisnya dengan cita-cita kolektif dunia Yunani. Selain pertahanan, faktor ekonomi memainkan peranan besar dalam mendorong pembentukan Liga Delian. Jalur perdagangan Laut Aegea merupakan urat nadi perekonomian polis-polis Yunani, khususnya Athena, yang sangat bergantung pada impor biji-bijian dari Laut Hitam dan ekspor produk kerajinan maupun logam. Keberadaan Persia di wilayah Asia Kecil dan ancaman serangan terhadap pelayaran Yunani berpotensi mengganggu perdagangan tersebut. Dengan membentuk Liga Maritim, kota-kota anggota dapat menanggung beban pertahanan secara kolektif melalui kontribusi berupa kapal ataupun upeti. Bagi banyak polis yang tidak memiliki armada besar, membayar upeti lebih murah dibandingkan mempertahankan pasukan laut sendiri, sementara mereka tetap mendapat perlindungan dari armada Athena. Skema ini pun menarik bagi kota-kota kecil, namun sekaligus memberikan Athena peluang untuk mengumpulkan sumber daya yang kelak akan memperkuat hegemoni ekonominya. Pemilihan Pulau Delos sebagai pusat awal liga juga mencerminkan kondisi politik di saat tersebut. Delos yang dianggap sebagai tempat suci bagi Apollo memiliki nilai religius dan juga simbolis yang netral bagi banyak polis Yunani. Pulau ini sendiri terletak di tengah Laut Aegea, sehingga strategis untuk mengatur operasi militer dan pengumpulan upeti. Penempatan khas liga di kuil Apollo memberikan kesan bahwa liga ini adalah aliansi suci yang dilindungi oleh para dewa, bukan sekedar instrumen kekuasaan politik Athena semata. Hal ini pun penting untuk menarik dukungan awal dari kota-kota anggota yang mungkin curiga terhadap ambisi dominasi dari kota Athena.
Pembentukan Liga Delian pada tahun 478 sebelum Masehi merupakan salah satu peristiwa diplomatik dan militer paling penting dalam sejarah dunia Yunani kuno karena menandai lahirnya sebuah aliansi maritim yang diciptakan untuk menghadapi ancaman bersama dan sekaligus mengatur ulang keseimbangan kekuatan di kawasan Laut Aegea. Proses pembentukan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian pertemuan, negosiasi, dan kesepakatan politik yang melibatkan banyak polis atau kota negara Yunani dengan Athena sebagai pusat penggerak utamanya. Setiap tahapannya syarat dengan dinamika kepentingan, pertimbangan strategis, dan penetapan mekanisme kelembagaan yang kelak menentukan arah perkembangan liga tersebut. Setelah berakhirnya serangkaian pertempuran yang menyisakan rasa ketidakpastian mengenai keamanan kota-kota di wilayah Aegea dan Ionia, para pemimpin dari berbagai polis menyadari perlunya sebuah organisasi yang dapat menjamin pertahanan kolektif secara lebih sistematis. Pada tahun 478 sebelum Masehi menjadi momen ketika kesadaran itu diwujudkan dalam sebuah bentuk institusi permanen. Para perwakilan kota-kota yang merasa rentan terhadap ancaman eksternal mengadakan pertemuan besar di Pulau Delos, sebuah lokasi yang dianggap netral dan memiliki makna religius yang mendalam bagi seluruh dunia Yunani. Delos dipandang sebagai tempat suci Apollo dan juga Artemis, sehingga pemilihan pulau ini sebagai pusat pertemuan memiliki makna simbolis, yakni persekutuan yang akan dibentuk tidak sekedar aliansi militer saja, melainkan juga perjanjian yang dijiwai semangat sakral dan kesetiaan bersama terhadap nilai Panhelenik. Pertemuan awal di Delos dihadiri oleh delegasi dari puluhan polis, terutama yang berada di Kepulauan Aegea, pesisir Ionia, dan beberapa wilayah Yunani daratan yang memiliki kepentingan langsung dalam menjaga keamanan jalur perdagangan maritim. Di antara polis yang paling menonjol selain Athena adalah Chios, Samos, Lesbos, dan kota-kota Ionia yang sebelumnya mengalami ancaman langsung dari kekuatan asing. Para delegasi membawa mandat untuk merundingkan bentuk kerjasama, kontribusi masing-masing pihak, dan struktur kepentingan yang akan mengikat seluruh anggotanya. Meskipun suasana perundingan diwarnai dengan kehati-hatian, semangat kolektif untuk membentuk pertahanan bersama mempercepat tercapainya kesepakatan mendasar. Kesepakatan inti yang lahir di Delos menetapkan terbentuknya sebuah liga atau Symmachus, sebuah aliansi pertahanan yang didasarkan pada sebuah perjanjian formal. Liga ini tidak hanya bersifat sementara, melainkan dirancang sebagai lembaga permanen yang memiliki mekanisme kontribusi tetap dari para anggota-anggotanya. Setiap polis diberi pilihan untuk berpartisipasi dalam dua bentuk kontribusi. Pertama, setiap polis dapat mengirim kapal perang sebagai bagian dari armada kolektif atau membayar sejumlah dana tahunan yang disebut sebagai poros. Dana ini akan dikumpulkan dalam sebuah kas bersama atau treasury yang disimpan di kuil Apollo di wilayah Delos di bawah pengawasan Dewan Liga. Penetapan kontribusi ini pun merupakan langkah penting karena memastikan keberlanjutan finansial dan kesiapan militer Liga tanpa harus menunggu mobilisasi mendadak setiap kali ada ancaman yang muncul. Athena memainkan peranan sentral dalam seluruh proses pembentukan Liga ini. Delegasinya yang dipimpin oleh tokoh-tokoh strategis seperti Aristides berhasil menggalang dukungan luas melalui kombinasi diplomasi, reputasi militer, dan tawaran perlindungan yang sangat meyakinkan bagi para anggotanya. Aristides yang dikenal karena integritasnya dipercaya untuk menetapkan besaran kontribusi poros bagi masing-masing anggota berdasarkan kemampuan ekonomi dan kebutuhan pertahanan mereka. Kepercayaan ini menunjukkan pengakuan para anggota terhadap peran kepemimpinan Athena meskipun secara formal liga yang didirikan atas dasar kesetaraan antar polis ini. Disinilah muncul struktur unik, yakni kepemimpinan de facto oleh Athena, tetapi dengan retorika kesetaraan yang menenangkan kekhawatiran kota-kota kecil. Selain soal kontribusi, perundingan di Delos juga menghasilkan ketentuan kelembagaan yang mengikat bagi para anggotanya. Sebuah dewan perwakilan atau Synedrion dibentuk untuk menjadi forum pengambil keputusan bersama. Dewan ini sendiri beranggotakan delegasi dari setiap polis dengan hak suara yang secara prinsip setara tanpa memandang ukuran ataupun kekuatan militer dari masing-masing negara tersebut. Synedrion bertugas menentukan kebijakan strategis, mengawasi penggunaan dana, dan merencanakan operasi militer. Pertemuan dewan diadakan secara berkala di Delos, menegaskan posisi pulau ini sebagai pusat administratif liga tersebut. Selain itu, setiap anggota diwajibkan untuk bersumpah di hadapan para dewa bahwa mereka akan mempertahankan perjanjian ini dan tidak akan meninggalkan liga selama ancaman bersama masih ada. Sumpah ini disertai oleh simbol-simbol religius seperti upacara penyelaman besi ke laut sebagai tanda bahwa perjanjian hanya akan berakhir bila besi itu kembali ke permukaan, suatu pernyataan bahwa persekutuan diikat oleh janji yang abadi. Pembentukan liga juga mencakup pengaturan teknis mengenai komando militer.
Athena sendiri ditunjuk sebagai pemegang komando tertinggi armada gabungan dengan alasan bahwa kota ini memiliki angkatan laut terbesar dan paling berpengalaman. Penunjukan ini diterima dengan pertimbangan pragmatis karena efisiensi operasi memerlukan kepemimpinan yang kuat dan juga terpusat. Namun, keistimewaan ini sekaligus menempatkan Athena pada posisi strategis untuk mengendalikan arah kebijakan Liga di masa yang akan datang. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, dominasi Athena sudah mulai tertanam sejak tahap pembentukan, terutama melalui kontrol terhadap armada dan juga kas keuangan yang meskipun secara simbolis berada di Delos, namun diawasi secara ketat oleh pejabat-pejabat yang dekat dengan kepentingan Athena. Aspek menarik lain dalam proses pembentukannya adalah cara Liga ini dalam mengatur hubungan hukum antar anggotanya. Piagam Liga yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian tertulis menegaskan bahwa setiap polis tetap mempertahankan kedaulatan internalnya, tetapi dalam urusan perang dan juga kebijakan eksternal yang menyangkut ancaman bersama, mereka wajib mengikuti keputusan kolektif. Mekanisme sanksi juga diatur sedemikian rupa seperti kota yang menolak memenuhi kewajiban kontribusi ataupun menarik diri secara sepihak dapat dikenai tindakan militer oleh Liga tersebut. Ketentuan ini sendiri menunjukkan tingkat formalitas yang jarang ditemui dalam persekutuan Yunani sebelumnya dan menandai sebuah lompatan dalam organisasi politik antar negara. Pembahasan teknis mengenai pengelolaan poros menjadi salah satu agenda terpenting dalam perundingan, di mana Aristides dan timnya melakukan penilaian ekonomi yang cermat untuk menentukan besaran kontribusi yang adil sehingga kota-kota kecil tidak terbebani secara berlebihan, sementara kota besar memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Dana yang berhasil terkumpul tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan armada dan pertahanan, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti dermaga, gudang persendiaan, dan pangkalan maritim di berbagai pulau. Penetapan sistem keuangan yang terorganisir ini menjadi faktor yang memastikan kelangsungan Liga dalam jangka panjang. Salah satu tahap paling simbolis dalam pembentukan Liga tersebut adalah pelaksanaan sumpah kolektif. Para delegasi dari setiap polis melakukan ritual persembahan di kuil Apollo di Delos dan menegaskan komitmen mereka di hadapan para dewa. Sumpah ini bukan hanya formalitas belaka, tetapi sarana untuk mengikat secara formal dan juga religius setiap anggota agar setia pada tujuan bersama. Upacara ini sendiri menciptakan rasa persaudaraan pan-Helenistik yang melampaui perbedaan kepentingan lokal, setidaknya pada saat awal pembentukannya. Setelah kesepakatan dicapai dan piagam Liga disahkan, maka struktur pemerintahan Liga pun mulai dioperasikan. Pertemuan rutin Sinedrion dijadwalkan untuk mengawasi implementasi kebijakan, mengatur ekspedisi militer, dan mengevaluasi kontribusi para anggotanya. Athena segera memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin armada untuk mengorganisasi patroli laut, membersihkan jalur perdagangan dari ancaman perampok, dan memantau kota-kota anggota agar tetap mematuhi kewajiban mereka. Pada tahap ini, Liga masih beroperasi dalam semangat kolektif di mana setiap anggota merasa mendapatkan perlindungan dan keuntungan ekonomi dari keterlibatan mereka. Keberhasilan awal Liga Delian pada periode tahun 478 hingga tahun 465 sebelum Masehi menandai fase paling menentukan dalam transformasi aliansi maritim Yunani yang semula dirancang sebagai koalisi pertahanan melawan ancaman Persia dan menjadi sebuah kekuatan hegemonik yang dikuasai oleh Athena. Dalam rentang waktu yang relatif singkat, Liga ini bukan hanya berhasil mencapai tujuan militernya, yaitu mengusir pasukan Persia dari wilayah-wilayah penting dari Laut Aegea dan pesisir Asia Kecil, tetapi juga membangun struktur kekuatan ekonomi, politik, dan maritim yang memberikan keuntungan besar bagi Athena sebagai pemimpin utama. Keberhasilan ini sendiri tercermin dalam serangkaian kampanye militer yang brilian, penguatan kendali atas kota-kota anggota, serta pemantapan sistem kontribusi yang memperkuat basis finansial Liga Delian. Langkah pertama, keberhasilan awal Liga Delian terlihat dari operasi militernya yang efektif menyingkirkan kekuatan Persia dari benteng-benteng strategis di sekitar Hellespont, pantai Trakea, dan kepulauan Aegea. Pasca kemenangan Yunani dalam pertempuran darat dan laut sebelumnya, Persia masih mempertahankan sejumlah garnison di wilayah Asia Kecil, khususnya di wilayah pesisir Ionia dan juga Trakea. Pada tahun 477 sebelum Masehi dan tahun-tahun berikutnya, armada gabungan Liga di bawah komando Jenderal Athena seperti Simon melancarkan serangan sistematis terhadap posisi-posisi Persia. Salah satu keberhasilan besar adalah pengusiran garnison Persia dari wilayah Elon di Sungai Strymon. Elon merupakan pelabuhan penting di mulut Strymon yang mengontrol jalur kayu dan juga logam dari wilayah Makedonia dan juga Trakea. Pengepungan Elon dilakukan dengan ketelitian tinggi di mana pasukan Liga mengepung kota dari darat dan juga laut, memutus suplai kota tersebut hingga memaksa garnison Persia untuk menyerah.
Keberhasilan ini tidak hanya mengamankan jalur strategis menuju Laut Aegea bagian utara, tetapi juga menegaskan kemampuan Liga Delian untuk melakukan operasi gabungan darat-laut dengan efektivitas luar biasa. Setelah Elon, perhatian Liga beralih ke kepulauan yang masih condong pada kekuasaan Persia atau menolak berpartisipasi secara aktif dalam aliansi tersebut. Penaklukan Skyros pada tahun 476 sebelum Masehi menjadi titik penting lain dari pencapaian Liga Delian. Pulau Skiros yang terletak di utara Laut Aegea awalnya dikuasai oleh kelompok bajak laut Dolopian yang mengganggu jalur perdagangan serta komunikasi. Pasukan Athena memimpin ekspedisi ini dan mengusir para perompak serta menempatkan koloni Athena di sana. Keberhasilan ini memiliki dampak ganda, yakni pertama, menghancurkan ancaman bajak laut yang merugikan aktivitas dagang Liga, dan kedua, menyediakan pangkalan permanen yang memungkinkan Athena untuk memperluas armada dan memperkuat jalur logistik antara Yunani daratan dan pantai kecil Asia. Penempatan koloni Athena juga menandakan awal kebijakan ekspansionis yang memanfaatkan Liga Delian sebagai sarana memperluas pengaruh politik dan juga ekonomi dari Athena itu sendiri. Di sektor timur, kampanye melawan kota-kota pesisir Asia kecil terus dilancarkan secara konsisten. Pada tahun 469 sebelum Masehi, operasi besar Athena dan sekutu di wilayah Pampelia mencapai puncaknya dalam pertempuran Eurymedon. Cimon memimpin armada besar yang berhasil menghancurkan kekuatan laut dan darat Persia dalam dua pertempuran terpisah, satu di laut dan satu di darat pada hari yang sama. Kemenangan ganda ini pun lantas memukul mundur Persia dari wilayah pantai selatan Anatolia dan memperkuat kepercayaan diri anggota Liga bahwa dominasi Persia di wilayah Laut Aegea dapat dihancurkan. Lebih jauh lagi, keberhasilan Eurymedon memungkinkan Liga untuk menegaskan supremasi maritimnya hingga keberadaan jauh di wilayah timur, memperluas zona keamanan perdagangan Yunani, dan memutus jalur suplai Persia ke wilayah barat. Selain kampanye-kampanye besar tersebut, Liga Delian juga berhasil menaklukkan atau menundukkan berbagai pulau dan kota-kota kecil yang berpotensi menjadi titik perlawanan atau kolaborasi dengan Persia. Serangan di Karistos di wilayah Euboea misalnya menunjukkan ketegasan Athena dalam menindak kota-kota yang enggan mendukung aksi kolektifnya. Karistos dipaksa bergabung setelah pengepungan yang cermat sekaligus menjadi contoh bagi kota-kota lain tentang konsekuensi menolak kontribusi kepada Liga Delian. Keberhasilan ini memperkuat solidaritas yang dipaksakan sekaligus menegaskan bahwa Liga mampu memobilisasi kekuatan besar untuk mengatasi perlawanan lokal. Di balik keberhasilan militer, keberhasilan awal Liga Delian juga tampak dalam penguatan struktur finansialnya. Sistem kontribusi yang awalnya dimaksudkan sebagai dana perang melawan Persia mulai menghasilkan surplus yang dikelola oleh Athena. Banyak kota anggota memilih membayar upeti dalam bentuk perak daripada mengirim kapal ataupun pasukan, sehingga Athena memperoleh dana besar untuk memperluas dan memelihara armadanya sendiri. Mekanisme ini memungkinkan Athena membangun kapal trireme dalam jumlah yang besar, melatih awaknya, dan menyiapkan logistik yang memperkuat dominasi militernya. Dana ini juga menjadi sumber daya penting bagi Athena untuk mendanai proyek-proyek pertahanan dan kemudian pembangunan monumental di kotanya sendiri. Keberhasilan awal Liga juga tercermin dari kemampuannya mengendalikan berbagai jalur perdagangan penting di wilayah Laut Aegea. Dengan menyingkirkan garnison Persia dan menumpas bajak laut, jalur perlayaran antara Yunani daratan, Kepulauan Aegea, dan Asia kecil menjadi jauh lebih aman. Keamanan ini sendiri akhirnya mendorong pertumbuhan perdagangan maritim, meningkatkan arus barang seperti gandum dari Laut Hitam, kayu dari wilayah Trakea, serta logam dan kerajinan dari wilayah Asia kecil. Kota-kota anggota Liga mendapatkan keuntungan ekonomi yang nyata, tetapi Athena dengan posisi sebagai pemimpin armada memperoleh keuntungan lebih besar berupa pajak pelabuhan, kendali atas distribusi, dan peluang menempatkan garnison di lokasi-lokasi yang strategis. Kampanye militer yang sukses juga memperluas pengaruh budaya dan politik Athena di kawasan tersebut. Di banyak kota yang dibebaskan dari Persia, Athena mendukung pembentukan pemerintahan demokratis yang sejalan dengan kepentingan mereka. Kebijakan ini memperkuat jaringan sekutu yang loyal, sekaligus menanamkan nilai politik Athena di wilayah yang sebelumnya dikuasai ataupun dipengaruhi oleh Persia. Dukungan terhadap pemerintahan demokratis juga memberikan Athena alasan moral untuk mempertahankan pasukan di wilayah tersebut dengan dalih melindungi kebebasan politik meskipun dalam praktiknya hal ini memperkuat hegemoni mereka sendiri. Keberhasilan awal Liga Delian tidak lepas dari kepemimpinan militer tokoh-tokoh Athena seperti Simon. Keahliannya dalam memimpin operasi gabungan darat-laut, disiplin dalam logistik, serta kemampuan memanfaatkan peluang strategis membuat setiap kampanye berjalan dengan efektif.
Simon juga mahir menjaga semangat koalisi, setidaknya pada tahap awal, dengan menekankan bahwa setiap kemenangan adalah kemenangan kolektif Yunani meskipun keuntungan nyata semakin condong kepada Athena. Karisma dan juga kepiawaian dari Simon dalam menegosiasi membantu mempertahankan kesatuan aliansi pada masa-masa awal ketika kontribusi dari berbagai polis masih sangat dibutuhkan. Lebih jauh lagi, keberhasilan militer dan finansial ini menumbuhkan rasa aman dan juga kepercayaan di kalangan anggota Liga sehingga banyak kota secara sukarela tetap memberikan kontribusi meskipun ancaman Persia mulai mereda. Dalam jangka pendek, hal ini memperkuat konsolidasi internal dan memungkinkan Liga melanjutkan ekspansi ke wilayah-wilayah yang lebih jauh. Di wilayah Laut Hitam misalnya, jalur perdagangan gandum ke Yunani menjadi lebih terjamin berkat pengamanan perairan oleh armada Liga Delian. Di kawasan Laut Aegea bagian timur, pengaruh Persia semakin terkikis, sementara koloni-koloni Yunani menikmati kebebasan dagang yang lebih luas. Keberhasilan awal ini juga memperlihatkan kemampuan Liga Delian dalam beradaptasi dengan dinamika politik dari Yunani. Meski sebagian anggota seperti Naxos mulai menunjukkan ketidakpuasan, namun Athena mampu menekan gejala-gejala disintegrasi dengan gabungan diplomasi dan juga kekuatan militer. Ketika beberapa kota mencoba mengurangi kontribusi ataupun menolak mengirim kapalnya, Athena dengan cepat merespon melalui intervensi politik ataupun ancaman kekerasan. Penegakan disiplin ini memastikan arus dana dan kapal tetap stabil, yang pada gilirannya memungkinkan kampanye militer berlanjut tanpa gangguan yang berarti. Transformasi Athena dari sekedar pemimpin aliansi maritim menjadi sebuah kekaisaran yang terpusat dan bercorak imperial merupakan proses panjang yang berlangsung secara bertahap, penuh intrik politik, inovasi administrasi, dan dominasi militer. Proses ini bermula dari konsolidasi kewenangan dalam Liga Delian dan berkembang menjadi hegemoni yang secara de facto mengubah konfederasi sukarela menjadi struktur kekaisaran yang terkendali penuh oleh Athena. Tahapan transformasi ini mencakup penguasaan institusi keuangan, pemindahan pusat kekuasaan, pemaksaan kebijakan militer, dan pengintegrasian hukum serta budaya Athena ke dalam wilayah anggotanya. Langkah awal yang menandai perubahan mendasar adalah penguatan mekanisme kontribusi finansial dari anggota Liga Delian. Mula-mula, iuran diberikan dalam bentuk kapal atau prajurit, namun Athena secara sistematis mengubahnya menjadi upeti berupa perak. Dengan dalih efisiensi dan kebutuhan koordinasi, Athena mendorong kota-kota anggota untuk mengganti bantuan militer dengan pembiayaan tetap. Transformasi ini sendiri menempatkan Athena sebagai pengelola tunggal dana besar yang terkumpul setiap tahunnya dan memberikan mereka kebebasan untuk menggunakan kelebihan kas sesuai kepentingan domestik maupun ekspansi politiknya. Dana ini bukan hanya menopang kekuatan armada saja, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan infrastruktur, proyek monumental, dan dukungan bagi demokrasi internal Athena, dan lantas memperkuat basis sosial yang memungkinkan kebijakan imperial terus dijalankan. Pemindahan kas Liga dari Delos ke Athena menjadi simbol dari realisasi perubahan kedaulatan. Keputusan ini sendiri dilandasi atas alasan keamanan menghadapi ancaman Persia, namun secara praktis menempatkan seluruh keuangan aliansi di bawah kendali langsung dari lembaga-lembaga dari Athena. Dewan Liga yang seharusnya bersidang di Delos menjadi tidak lagi independen karena setiap transaksi harus melewati aparat Athena. Dengan kas yang berada di Akropolis, Athena dapat mengalihkan dana untuk kepentingan pembangunan kota seperti pembangunan Parthenon yang sekaligus menegaskan superioritas budaya dan religius mereka di mata anggota lainnya. Langkah ini sendiri menandai pergeseran Liga dari federasi setara menuju struktur kekaisaran yang dikendalikan oleh pusat. Dominasi keuangan disertai dengan supremasi militer yang ditegakkan melalui armada laut. Athena memanfaatkan keunggulan dalam teknologi kapal trireme dan disiplin pelaut untuk menekan kota-kota anggota yang mencoba untuk melepaskan diri. Ketika kota seperti Naxos dan Tassos berusaha untuk keluar dari Riga, Athena merespon dengan pengepungan, perampasan benteng, dan pemaksaan upeti yang lebih berat. Intervensi semacam ini menunjukkan bahwa keanggotaan bukan lagi bersifat secara sukarela, melainkan kewajiban di bawah kekuasaan hegemonik. Armada Athena tidak hanya menjadi instrumen pertahanan saja, melainkan juga sarana represif untuk menegakkan kesetiaan para anggota Liga Delian. Selain kekuatan fisik, Athena membentuk jaringan administrasi dan hukum yang memperdalam integrasi Athena dalam Liga Delian. Mereka memaksa banyak anggota untuk menerima koin Athena sebagai mata uang resmi dalam perdagangan internasional sehingga menstandarkan ekonomi di bawah kendali mereka. Dalam beberapa kasus, Athena menempatkan garnison militer ataupun pejabat pengawas untuk memastikan kebijakan kota sejalan dengan kepentingan pusat Athena. Pengendalian Athena juga menjadi tempat banding untuk sengketa besar
sehingga yurisdiksi hukum secara bertahap bergeser dari lokal ke pengadilan di Athena. Integrasi ekonomi dan hukum ini bukan hanya memudahkan pengawasan saja, namun juga memperkuat ketergantungan anggota pada sistem Athena. Transformasi juga tampak dalam ranah politik internal kota-kota sekutu mereka. Athena mendukung pembentukan rezim demokratis di berbagai polis untuk menggantikan aristokrasi yang cenderung menentang hegemoni dari Athena sendiri. Dengan mendorong rakyat jelata berkuasa, Athena memperoleh sekutu politik yang lebih setia karena demokrasi lokal biasanya bergantung pada perlindungan dan dukungan militer mereka. Kebijakan ini berfungsi ganda, yakni mengekspor ideologi demokrasi sebagai legitimasi moral sekaligus memastikan pemerintahan lokal selaras dengan kepentingan imperial. Di banyak tempat, penggulingan pemerintahan oligarki dilakukan dengan dukungan langsung atau tidak langsung dari armada Athena dan lantas menciptakan pola ketergantungan politik yang sangat mendalam. Kontrol ideologis diperkuat melalui agama dan juga budaya, di mana Athena menempatkan dirinya sebagai pusat peradaban Yunani, mengatur festival Panhellenistik, dan menonjolkan dewi pelindung mereka, Athena, sebagai simbol persatuan. Mereka memaksa beberapa sekutu untuk berpartisipasi dalam ritual dan pengorbanan bersama, mengirim persembahan ke Athena, dan bahkan meniru model arsitektur serta praktik sipil kota pusat. Dengan demikian, kekuasaan politik pun diiringi oleh hegemoni kultural yang melembutkan dominasi militer dan lantas menjadikan kekaisaran bukan hanya jaringan pajak saja, tetapi juga sebuah tatanan budaya. Perubahan status Liga Delian menjadi kekaisaran Athena semakin nyata ketika Dewan Liga kehilangan fungsi deliberatifnya. Awalnya, setiap kota memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, akan tetapi secara bertahap peran tersebut dipangkas. Pertemuan-pertemuan pun jarang diadakan dan kebijakan utama dihapuskan oleh Majelis Rakyat Athena atau Eklesia. Aliansi pun berubah menjadi sistem upeti sepihak, di mana Athena memutuskan berapa jumlah kontribusi, rute ekspedisi, dan kebijakan perang tanpa konsultasi terlebih dahulu pada negara-negara anggota Liga Delian. Para sekutu pun menjadi subjek, bukan lagi mitra, dan pusat kekuasaan politik dan administratif pun beralih sepenuhnya ke Athena dan lantas menegaskan sifat kekaisaran yang semakin terpusat. Ekspansi wilayah dan pendirian koloni Klereokia menjadi sarana penting lain dalam proses ini. Athena menempatkan warga negaranya di wilayah strategis sekutu baik sebagai koloni permanen maupun garnison militer. Para kolonis ini tetap menjadi warga Athena bukan sebagai penduduk lokal sehingga menciptakan kantong kekuasaan yang loyal langsung kepada pusat Athena. Koloni tersebut berfungsi sebagai pangkalan logistik, titik perdagangan, dan sarana pengawasan sekaligus mengurangi tekanan sosial di dalam negeri dengan menyediakan lahan bagi warga miskin. Dengan menanamkan populasi Athena di seluruh wilayah Aegea, kekaisaran mendapatkan jaringan kendali yang sulit diguncang oleh pemberontakan. Transformasi finansial, militer, politik, hukum, dan budaya ini saling memperkuat dan dana upeti memungkinkan pembangunan armada dan garnison berkekuatan militer untuk memaksakan pembayaran upeti kepada para anggotanya. Demokratisasi lokal menciptakan rezim pro-Athena yang mendukung integrasi ekonomi dan dominasi budaya dan lantas menanamkan citra bahwa kepemimpinan Athena adalah wajar dan sah. Tidak ada satu langkah tunggal yang menandai kelahiran kekaisaran, melainkan akumulasi kebijakan yang secara bertahap meniadakan otonomi anggota dan menegakkan kedaulatan Athena di atas seluruh jaringan aliansi. Dalam skema besar, transformasi menjadi kekaisaran Athena dapat dilihat sebagai eksperimen awal dalam imperialisme maritim yang sangat kompleks. Berbeda dari kerajaan daratan yang mengandalkan penaklukan secara langsung, Athena menciptakan hegemoni melalui gabungan kekuatan laut, lembaga ekonomi, dan rekayasa politik. Hasilnya adalah sebuah entitas yang secara formal masih menyebut diri mereka sebagai aliansi, namun secara praktis telah menjadi imperium dengan Athena sebagai pusat komando tunggal. Proses inilah yang kelak menimbulkan ketegangan besar dengan Sparta dan lantas memicu konflik berskala lebih luas di wilayah Yunani. Sejak awal pertumbuhan kekuatan Liga Delian di bawah kepemimpinan Athena, hubungannya dengan Sparta, sang hegemon tradisional dunia Yunani daratan, terus diwarnai ketegangan yang perlahan meningkat menjadi permusuhan terbuka. Persaingan di antara kedua polis besar ini tidak hanya berakar pada perbedaan sistem politik saja, di mana Athena dengan demokrasi maritimnya dan Sparta dengan oligarki militeristiknya, tetapi juga pada perebutan pengaruh atas kota-kota negara Yunani yang tersebar di wilayah Laut Aegea dan daratan Yunani. Liga Delian yang semula didirikan sebagai aliansi pertahanan melawan Persia, dalam praktiknya berubah menjadi kekaisaran maritim Athena, sedangkan Sparta tetap memimpin Liga Peloponnesos. Kedua blok kekuatan ini, meskipun pernah bekerja sama melawan Persia, namun mulai memandang satu sama lain sebagai ancaman eksistensial yang tidak dapat dihindari.
Ketegangan di antara Athena dan Sparta mulai terasa sejak pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi ketika Athena memanfaatkan Liga Delian untuk memperluas kekuasaan maritimnya. Sparta yang secara tradisional memimpin daratan Yunani melalui Liga Peloponnesos melihat perkembangan ini sebagai sebuah ancaman terhadap keseimbangan kekuatan. Dalam beberapa kesempatan, ketegangan pun hampir meledak menjadi sebuah peperangan. Pada tahun 464 sebelum Masehi, ketika Sparta dilanda gempa bumi dahsyat yang memicu pemberontakan para Helot atau budak negara Sparta, Athena menawarkan bantuan militer kepada Sparta. Namun Sparta dengan curiga menolak kehadiran pasukan Athena karena khawatir pasukan tersebut akan mempengaruhi para Helot dan menanamkan ide-ide demokratis. Penolakan yang dianggap penghinaan ini memperdalam jurang ketidakpercayaan di antara keduanya. Selama dekade-dekade berikutnya, Athena memperkuat dominasi atas anggota Liga Delian, memindahkan kas Liga dari Delos ke Athena pada tahun 454 sebelum Masehi, dan menggunakan dana bersama untuk membangun armada serta proyek-proyek monumental seperti Parthenon. Sparta yang memandang langkah ini sebagai tanda bahwa Athena tidak lagi sekedar memimpin aliansi anti-Persia, melainkan kini menjadi penguasa kekaisaran Yunani. Kota-kota anggota Liga Peloponnesos pun mulai merasa gelisah dan Sparta melihat peluang untuk memimpin oposisi melawan hegemoni Athena. Konflik bersenjata pertama antara kedua kekuatan besar Yunani ini meletus dalam apa yang dikenal sebagai Perang Peloponnesos Pertama. Athena bersekutu dengan Argos, Megara, dan juga Thessalia untuk menahan dominasi daratan Sparta, dan di pihak lainnya, Sparta memimpin Liga Peloponnesos untuk menekan ekspansi Athena. Perang ini sendiri melibatkan serangkaian pertempuran darat dan juga laut di wilayah Yunani daratan, Korintus, dan wilayah sekitarnya. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran Tanagra pada tahun 457 sebelum Masehi, di mana pasukan Sparta berhasil memukul mundur Athena di daratan, meskipun kemenangan tersebut tidak menghasilkan hasil strategis yang menentukan. Athena sendiri lantas membalas dengan kemenangan di Oenopita, memperluas pengaruhnya ke Boeotia, dan Perang Peloponnesos Pertama pun berakhir dengan perjanjian 30 tahun pada tahun 446 sebelum Masehi yang pada dasarnya menetapkan status quo, yakni Athena tetap memimpin Liga Delian dan kekaisaran maritimnya, sementara Sparta tetap mempertahankan hegemoninya di wilayah daratan. Namun, perdamaian ini berjalan dengan kerapuhan karena kedua pihak terus bersaing dalam diplomasi, ekonomi, dan juga kekuatan militer. Ketegangan yang tak kunjung reda pada akhirnya meletus kembali dalam Perang Peloponnesos Besar, di mana konflik yang menjadi puncak pertarungan antara Liga Delian di bawah Athena dan Liga Peloponnesos di bawah Sparta. Perang ini dibagi dalam beberapa fase yang menunjukkan kompleksitas dan perubahan nasib bagi kedua pihak. Fase Archimedean yang berjalan dari tahun 431 hingga tahun 421 sebelum Masehi dimulai ketika Sparta melancarkan invasi tahunan ke wilayah Attika dan memaksa warga Athena untuk berlindung di balik tembok kota. Perikles, pemimpin Athena, mengandalkan strategi bertahan dengan kekuatan laut serta menjaga jalur suplai melalui armada Liga Delian. Armada laut Athena mendominasi Aegea, melakukan serangan amfibi ke pesisir Peloponnesos serta menekan kota-kota sekutu Sparta. Meskipun Sparta berhasil merusak lahan pertanian Attika, mereka gagal dalam mematahkan kekuatan maritim dari Athena. Namun, Athena menghadapi bencana internal ketika wabah penyakit melanda kota pada tahun 430 sebelum Masehi dan lantas menewaskan puluhan ribu orang, termasuk Perikles di dalamnya. Meskipun demikian, armada Liga Delian terus mengamankan kekuasaan Athena di wilayah laut Aegea. Konflik pun berlanjut hingga perjanjian Nikias pada tahun 421 sebelum Masehi, sebuah gencatan senjata sementara yang tidak menyelesaikan akar perselisihan. Fase pertempuran Sisilia pada tahun 415 hingga tahun 413 sebelum Masehi menandai titik balik besar dalam Perang Peloponnesos. Athena dengan dukungan sumber daya Liga Delian melancarkan ekspedisi raksasa ke wilayah Sisilia untuk menaklukkan Sirakuses. Namun, operasi ini berakhir dengan kekalahan telak di mana seluruh armada yang dikirimkan, termasuk ribuan hoplites dan kapal perang, hancur ataupun ditangkap. Kekalahan ini pun lantas mengguncang fondasi kekaisaran Athena, melemahkan kekuatan militer, keuangan, dan moralnya, serta memberikan peluang bagi Sparta untuk melancarkan serangan yang lebih agresif. Selanjutnya adalah fase Ionian, di mana menjadi periode kehancuran sistematis bagi Liga Delian. Sparta dengan bantuan keuangan dari Persia membangun armada laut untuk menandingi dominasi maritim dari Athena. Mereka mendirikan basis permanen di wilayah Dekaleria dekat Athena yang memutus jalur suplai darat dan memperparah krisis ekonomi dari Athena. Kota-kota anggota Liga Delian yang sebelumnya tunduk pada kekuatan angkatan laut Athena pun mulai memberontak karena melihat kelemahan pusat dari kekuasaan.
Persia yang dulunya menjadi musuh bersama, kini memainkan peranan penting dalam memasok dana kepada Sparta untuk membangun armada trireme yang mampu menentang Athena di wilayah Laut Aegea. Pertempuran laut besar seperti di pertempuran Notium pada tahun 406 sebelum Masehi dan pertempuran Arginusae pada tahun 406 menunjukkan bahwa Athena masih mampu memukul mundur pasukan Sparta, tetapi kekalahan telak di Aigos Potami pada tahun 405 sebelum Masehi menjadi pukulan terakhir bagi Athena. Armada Athena dihancurkan, jalur suplai biji-bijian dari Laut Hitam terputus, dan kota Athena pun dikepung hingga menyerah pada tahun 404 sebelum Masehi. Dengan kekalahan Athena, Sparta pun memaksakan pembubaran kekaisaran maritimnya yang secara praktis mengakhiri dominasi Liga Delian. Kekalahan Athena dalam Perang Peloponnesos bukan hanya kekalahan sebuah negara kota saja, melainkan juga kehancuran sistem politik dan ekonomi yang menopang Liga Delian. Sparta, sebagai pemenang perang, memaksa Athena untuk membongkar tombak panjang, mengurangi armada lautnya, menjadi hanya beberapa kapal saja untuk patroli dan menerima pemerintahan oligarki yang dikenal sebagai 30 tirani. Kota-kota anggota Liga Delian yang selama beberapa dekade diwajibkan membayar upeti kepada Athena, pada akhirnya memperoleh kebebasan nominal. Dana dan struktur organisasi Liga Delian yang secara resmi dihapuskan, Delos yang dulunya menjadi pusat religius dan simbol persatuan kehilangan statusnya sebagai pusat politik. Kemenangan Sparta dan sekutunya bukan hanya menghancurkan kekuatan militer Athena saja, tetapi juga melumpuhkan jaringan perdagangan dan ekonomi yang menopang Liga Delian. Jalur perdagangan Laut Hitam yang vital untuk pasokan gandum diputuskan. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Pireus jatuh ke tangan musuh atau diblokade dan menyebabkan kelaparan dan juga kerusuhan di wilayah Athena. Kekuatan finansial yang sebelumnya memungkinkan Athena dalam memelihara armada besar dan mengendalikan puluhan kota negara pun hancur dalam waktu yang singkat. Tanpa sumber daya ekonomi, organisasi Liga Delian pun tidak dapat dipertahankan dan kota-kota anggota dengan cepat menarik diri dari segala kewajiban. Dan hal ini pun menandai berakhirnya Liga Delian dalam sejarah dunia Yunani kuno.